kalau boleh tahu klien Syafaat nih udah ada berapa kira-kira sampai saat ini? Mungkin dari tahun 97 sampai 2023 ini ya 1000-an lah. 1000 yang pernah kita tangani. Seperti 1000 brand lebih yang pernah kita tangani. Yang konsisten? Kalau kita kan ada yang kontrak 3 bulan, 6 bulan, dari 1 tahun. Ya. Yang kontrak 3 bulan, 6 bulan itu 2 brand, 3 brand ya. Yang kontrak 1 tahun ya sekitar 5 brand, 6 brand lah. Oh gitu. Nah, kita nggak kalau yang kontrak 1 tahun kita nggak bisa banyak-banyak. Karena apa? Karena nanti nggak fokus nanti yang ini ya. 1000 brand dalam waktu 25 tahun. 25 tahun. Insya Allah. Semoga Semoga tidak salah ngitung ya. Plus aja lah. 1000 plus. Kurang lebih ya. Yeah. Tapi kan itu kan gini kan. Berarti kan ada sebuah ikhtiar yang kuat, usaha yang begitu kencang ya di situ ya ketika membuat sebuah metode dan formula itu bisa tersusun dengan rapi sampai saat ini. Nah, bagaimana nih ketika Ustadz Andika pastikan ada ketika membangun Syafaat ini kan ada hambatan. Iya, pastilah. Tantangan. Nah, itu kita pengen tahu Ustadz apa aja itu semua dan bagaimana caranya. Pertama tantangan terberat kita sebetulnya ada di pengelolaan ya. Di operation ya, karena kita ini kan 3 kepala, pengelolanya 3 dari dulu sampai sekarang kan, masing-masing kepala tentu punya idealisme dan sebetulnya kenapa kita bertahan karena salah satunya adalah kita saling menahan ego sebetulnya, karena kalau kita turuti semua ego itu nggak bisa jalan itu 3 orang dan 3 kepala. Jadi kita coba untuk selalu share dan selalu meeting kalau terjadi permasalahan dan apa unek-unek yang disampaikan dan gimana kita cara mengatasinya gitu. Ada yang pernah nanya sama saya, emang nggak pernah berantem tuh 3 orang? Kalau rapat mah berantem terus gitu ya, nggak pernah enggak. Tapi justru dengan berantem itu jadi keluar semua. Iya betul. Unek-uneknya keluar semua. Jadi ketika keluar semua itu, oke kita petakan ya. Lu pengennya gini, aku pengennya gini. Oke, ini ada konsultan syariahnya kan, kita beruntung ada pengelola yang ngerti syariah yang dia guru pengusaha muslim. Masya Allah. Tanya aja, menurut ente ini sesuai dengan syariah apa enggak? Sebetulnya ini mubah sih, terserah mau milih mana. Nah itu baru kemudian kita voting. Tapi ini tidak sesuai syariah, ya udah berarti pendapatmu. Jadi yang menengahi kita itu sebetulnya adalah syariah. Syariah itu ya? Iya, syariah Islam itu. Masya. Menurut ekonomi Islam gimana nih? Boleh nggak ini akad kayak gini? Boleh nggak kita dengan klien memperlakukan seperti ini? Itu diskusinya ada di situ. Itu kan operation ya. Operation. Salah satunya ketika menangani tim. Nah ini tantangan terberat. Sebenarnya brand berjalan sustain ya. Bisa bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun itu sebetulnya karena menjadikan tim ini adalah keluarga. Ya, jadi itu pengalaman kita dari tahun ke tahun. Ternyata menjadikan tim itu keluarga itu jauh lebih penting daripada apapun. Mereka kalau kita tanya selalu kenyamanan kerja, selalu enjoy kerja. Saya pertanyaannya juga begitu. Kamu udah 2 tahun ya? Iya. Gimana, enjoy nggak? Enjoy? Tolong ya, kalau nggak enjoy tolong laporan ya. Iya. Jadi gitu loh. Saya yang ngeri itu malah di situ. Enjoy nggak gitu. Sampai dia nggak enjoy, apa yang bikin nggak enjoy itu kita cari. Bahkan kita rutin sudah mulai ini. Kertas kita bagikan. Lembaran pertama bagi yang belum pernah ngisi, isilah dengan visi hidupmu yang bisa dilakukan bersama Syafaat. Yang lembar sebaliknya, hal-hal teknis apa yang kamu inginkan sehingga kamu bisa meminta ke kantor apa. Walaupun tidak semuanya langsung bisa kita penuhi, tapi paling tidak kan kita jadi ngerti visi dia yang bisa dibangun bersama Syafaat. Soalnya kalau rata-rata tuh orang itu bermimpi itu pengen mewujudkan mimpinya. Betul. Kantor punya mimpi sendiri, nggak nyambung dong. Kalau nggak nyambung dia nggak kerasan dong. Nggak nyaman kan. Nah makanya itu yang sedang kita boleh ya, teamwork ini jadi penting. Kemudian yang ketiga adalah cash flow. Ini yang paling krusial ini. Perusahaan brand itu
darahnya salah satunya adalah dari cash flow. Menahan diri untuk membelanjakan sesuatu yang kira-kira tidak terlalu penting, membeli aset yang kira-kira masih bisa ditahan menggunakan yang ada dan seterusnya. Itu sebetulnya teori lama ya, yang barangkali udah dimengerti. Tapi kadang-kadang ketika ada cash banyak terus kita pengen ini pengen itu, penetrasi marketing, pengen melakukan itu. Nah itu sekarang kita coba untuk redam dulu sebentar. Ini apa pentingnya buat visi kita gitu. Apakah ini bisa menjalin relationship dengan klien atau calon klien, ini bisa menjadikan event yang kita bangun ini akan menjadikan syafaat lebih baik di masa depan, dan ini investasi besar di masa depan. Nah untuk hal-hal yang hubungannya sama aset-aset, benda-benda, komputer apa segala macam alat-alat, ntar dulu nanti kita nyicil. Kayak permintaan teman-teman yang ada di list tuh, ada permintaan ya akhirnya kita sebulan sekali beli satu dulu, sebulan beli lagi, nanti lama-lama kan terpenuhi apa yang mereka inginkan, kira-kira gitu Mas. Jadi ada 3 hal pokok itu yang menurut saya. Ada 3 hal pokok itu tadi ya. Berarti tadi apa, cash flow, terus apa lagi tadi? Tim. Ya, terus operation secara umum ya. Secara umum. Ya. Jadi semua itu sebenarnya yang paling saya menarik itu adalah ketika membahas tim tadi itu harus bisa membuat tim itu seperti keluarga. Nah itu kalau boleh tahu gimana tuh Ustaz? Cara-cara yang dilakukan siapa? Nah kita mesti mengenal ya tim kita itu gen apa ya? Gen Y, Gen Z, atau Gen X. Alhamdulillah kadang nggak ada yang Gen X. Yang Gen X pengelolanya aja. Makanya kita kan sekarang pada level karena Gen X di pengelola, bagian operation sekarang dipegang anak-anak muda. Ada direktur strategik ya, itu mungkin Mas Indra itu usia 34 kali ya. 34 kayaknya. Ya, Mas Wibi itu kurang lebih sama, direktur account director, kemudian kreatif director Mas Husni itu ya umur 35 Jadi sudah mulai ada itu sebagai ujung tombaknya perusahaan operation. Kemudian di bawahnya baru kita mengenal nih, ada itu kan gen milenial, milenial tua semua nih. Milenial yang apa mepet X ya kan. Kalau yang di bawahnya milenial banget ada, yang tengah-tengah, yang masih muda, bahkan ada Gen Z. Sekarang sudah mulai Gen Z masuk, udah jadi desainer, jadi AE, jadi strategik, itu Gen Z semua. Nah karakter mereka bekerja seperti apa? Apa yang kamu inginkan? Pengen enjoy, pengen waktunya bisa oke, ya kan, tidak ketat, fleksibel, bekerja di mana saja, gitu. Oke di kantor, oke juga di manapun, di kos, oke. Kita tidak seperti dulu lagi. Dulu kan kita pakai absen itu ya. Berangkat pagi pulang malam atau pulang sore ya, 8 jam, 8,5 jam. Kalau sekarang kita nggak bisa nerapin itu. Itu sudah karakternya milenial dan Gen Z itu banyak begitu. Tetapi mereka ketika diberikan tanggung jawab dan tahu tanggung jawabnya, itu malah ke kantor terus kok. Karena pengennya ketemu sama teman-teman. Kan koordinasi jadi lebih mudah. Padahal saya persilahkan, kita kan punya akun Zoom, nge-Zoom aja, udah, yang penting sering kumpul, sering ketemu. Itu mereka kantor akhirnya. Lu kenapa? Ya karena pengen ketemu langsung, enak koordinasi secara langsung. Oh, sok silakan. Kita mah seneng-seneng aja, berarti kantor ada fungsinya Mas ya. Jadi nggak jadi dijual. Tadinya mau pakai co-working space atau apa, ternyata kantor masih berfungsi untuk hubnya teman-teman juga. Gitu. Ada yang karyawati dari Magelang jadi pembalap. Berangkat pagi pulang sore, serius. Udah, kamu itu kalau pas nggak bisa ke kantor ya kamu bisa kerja di rumah. Dia, aku seneng kok Pak, aku nganu aja, aku menikmati ketemu sama teman-teman, langsung koordinasi kan, kerja langsung selesai, saya pulang bisa istirahat. Oh betul juga ya. Nggak bisa kita dikte sekarang tim itu, pokoknya apa yang kamu mau kita rekap terus kita coba penuhi itu. Ini teamwork menurut saya
kenyamanan kerja, enjoy kerja itu jauh lebih penting ya. Iya, iya. Gaji itu ternyata nomor 2, nomor 3 ya. Oh. Serius. jadi kalau mereka ada enjoy, ketika ada kontrak baru ya tawar menawar sebentar akhirnya jalan lagi. Ya alhamdulillah. Yang penting yang tua-tua ini mesti ngerti sama yang muda-muda gitu aja. Itu dia maksud saya gini. Saya itu pernah dengar ya banyak sih orang-orang yang mengatakan bahwa di dunia kerja itu ya, karyawan itu sebenarnya kita harus anggap dia sebagai, kalau misalnya kita lebih tua dari dia, ya anggap anak, artinya seperti keluarga gitu kan. Karena itu terkonfirmasi nih dari antum nih Ustaz, bahwa yang namanya gaji itu kalau kita sudah bisa ngambil hatinya karyawan itu nomor 2. Itu benar Ustaz. Iya betul iya. Nah kemudian gini Ustaz, ketika membangun syafaat itu tentunya kan pastikan ada yang namanya motivasi dan sisi horizontal ya, sama vertikalnya. Nah mungkin kalau dari sisi horizontalnya Ustaz, bagaimana nih step-step ketika contoh misalkan saya pengen membangun sebuah perusahaan seperti Syafaat, konsultan seperti itu yang tadinya cuma desain grafis, kemudian markom sampai sekarang konsultan. Nah ini step-step dan tips-tipsnya itu bagaimana Ustaz? Pertama belajar. Oke. Nomor 2 belajar. Itu pasti. Nomor 2 belajar, nomor 3 belajar. Nah ini ada yang nomor 4. Nomor 4 itu keistiqomahan. Oke. Ya keistiqomahan itu kan bisa diambil macam-macam ya. Keistiqomahan dalam mengatur operation. Oke. Keistiqomahan dan kesabaran dalam mengatur tim. Oke. Kesabaran, keistiqomahan dalam mengatur cash flow. Keistiqomahan dan kesabaran dalam berinovasi dan melihat perkembangan zaman. Kalau beberapa layanan kan akhirnya beberapa yang lama-lama kita nggak kasih lagi layanan itu karena apa? Eranya sudah berubah. Ya kita nggak boleh mempertahankan cara-cara lama untuk tools-tools yang baru ini kan. Mesti kita belajar digital marketing, belajar sosial media handling, belajar sosial media manajemen, pokoknya belajar lah. Termasuk dengan klien-klien kita juga belajar kita karena ini kan sudah eranya internet ya, eranya yang secara, kalau tadi ngomongin secara horizontal kan, manusia dengan manusia berkomunikasi itu udah per detik ya. Sekarang kita mau ngobrol sama fit callan pakai WA ya, ke Australia, kemanapun, ke Amerika, ke Eropa, nggak ada delay, lancar ngobrol langsung. Ya ini kan informasi yang nggak ada batasnya. Kayak flat ya, bukan flat earth ya. Maksudnya flat earth itu di situ, maksudnya bahwa ini kayak bumi itu kayak terhampar, kayak kita bisa melakukan komunikasi kapan saja dengan siapa saja dengan teknologi apa yang kamu pilih, entah Zoom, entah Fit Call, entah Google Meet, entah apa saja gitu, kita bisa melakukan komunikasi itu dan informasi itu deres banget ke kita. Nah, makanya kalau di horizontalnya begitu, jadi istiqomah dalam belajar. Kemudian istiqomah juga dalam mengembangkan diri, inovasi, ya, nggak cuman mengembangkan dari sisi-sisi yang hal-hal baru, tapi juga pengembangan inovasi apa yang bisa kita kasihkan ke dunia ini. Kalau syariah barangkali suatu hal yang baru, ya. Branding belum ada yang mengembangkan dari sisi branding syariah, maka Syafaat mengembangkan itu branding syariah. Jadi sejak awal Syafaat hadir itu ngomongnya branding syariah itu jadi value kita. Harapannya yuk teman-teman yang concern di branding syariah kumpul, kita discuss, kita memutuskan sesuatu bersama, apa sih resep formula yang tepat untuk brand-brand yang pengen hijrah, ya kan, supaya mereka juga nggak harus bersama Syafaat ya, maksudnya bersama teman-temannya Syafaat yang juga membuat sesuatu yang sama. Yuk kita lakukan sesuatu, karena ini kan sebentar hidup di dunia itu. Kita kan nabung akhirat aja gitu. Makanya namanya kena branding syariah ya, karena sekarang berarti syariah belum diterapkan kan. Maka namanya syariah. Kayak kita mau cari sate di Madura, nggak ada sate Madura mas, adanya sate, ya nggak? Kalau di Padang juga nggak ada warung Padang. Oh, ada warung Padang, warung. Kalau di sini baru ada warung Padang, ada sate Madura, gitu.
Itu artinya bahwa memang syariat belum diterapkan. Itu perjuangannya kaum muslimin untuk memperjuangkan. Perjuangan itu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Ya. itu adalah legacy. Itu yang membuat kita tetap hidup yuk gitu. Ya, ya. Yuk tetap menggapai pertolongan Allah yuk, jangan menyerah yuk gitu. Jangan menyerah ya. Ya, jadi legacy apa yang bisa kita lakukan untuk ketika kita meninggal, pahala apa yang bisa terus sustain kan? Kalau visual post kita misalnya Ya. itu berisi himbauan-himbauan atau pesan-pesan kebajikan. Kemudian mulai dari yang bikin strategik, ya kan, yang akun eksekutifnya jadi penghubung antara klien sama syafaat, kemudian desainer grafis yang mengeksekusi, semuanya ada di dalam satu lembar itu dan membuat orang tercerahkan. Itu kan pahala buat mereka. Iya, betul. Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar bekerja cari nafkah, kimahnya madiyah memang ya, kimahnya materi ya. Betul, betul. Tetapi sekali melakukan itu bisa nggak itu jadi pahala kita? Nah, itu dia. Nah, makanya di syafaat.